Halo semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil studi kami mengenai substitusi material dalam elemen struktural dan non-struktural. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Zenova, dan teman saya Maria, Karina, Vivian, dan Frederica. Jadi elemen struktural yang akan kita bahas pertama itu ada kolom. Kita mengambil kolom utama di kampus dengan ukuran perkiraannya 50 x 50 cm. Di dalamnya terdapat tulangan di keempat sisinya yang diperkirakan tulangan sengkangnya itu berdiameter sekitar 5-14. Fungsi susunan ini adalah untuk menjaga kekuatan tekan kolom dan mencegah tulang utama mengalami tekuk. Kemudian bagian luar dari kolom ini dilapisi oleh plaster. Plaster di sini tidak hanya sebagai finishing, tetapi untuk melindungi tulangan dan beton dari cuaca serta kerusakan lingkungan. Dengan kombinasi ini, kolom itu diharapkan dapat bekerja secara maksimal untuk menahan beban bangunan dan awet dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen struktural, yaitu kolom yang disubstitusi dengan material alam, yaitu kayu jati. Jadi kolom utama dari kayu jati ini nanti akan berfungsi sebagai elemen vertikal, sebagai penopang utama dari struktur bangunan itu sendiri, yang biasanya diletakkan di titik-titik penting untuk menyalurkan beban dari atap menuju ke pondasi bawah bangunan. Nah, jadi alasan kami memilih kayu jati sebagai material substitusi, yang pertama karena kayu jati merupakan kayu anti rayap. Lalu kayu jati adalah kayu yang kuat dan tahan cuaca. Dan juga kayu jati memiliki kestabilan yang bagus sehingga dapat menopang struktur bangunan tersebut dengan baik. Lalu di sini kami juga menggambarkan adanya sambungan-sambungan yang ada. Untuk ukuran dari kolom kayu jati sendiri memiliki lebar 50 cm dan juga tinggi 3,5 meter. Di sini kami sesuaikan dengan adanya kolom yang berada di dalam kelas. Nah, di sini sambungan-sambungan yang ada tidak sepenuhnya alami, tidak seperti sambungan pada kayu-kayu biasanya. Di sini kami menggambarkan adanya angkur baut yang akan menautkan antara balok kayu dengan kolom kayu yang ada. Jadi nantinya balok kayu akan menghimpit dari dua sisi untuk menahan atau memperkuat struktur yang akan ditautkan dengan angkur baut kepada kolom kayu. Dan di sini kami juga menggambarkan untuk kolom kayu sendiri itu tidak memiliki motif, alias benar-benar murni dari kayu jatinya itu sendiri dan memiliki bentuk yang lurus dan masif, sehingga di sini ditujukan untuk menjaga kestabilan dari elemen kolom itu tersebut. Selain memilih kayu jati karena adanya kayu yang kuat, di sini kami juga memilih kayu jati karena memiliki atau memberikan kesan yang hangat di dalam ruangan, karena kayu jati memiliki estetika yang bagus dari motif-motifnya ketika diolah dengan baik. Selain itu kayu jati juga memberikan kesan yang megah dan juga kesan yang berwibawa. Selanjutnya ada elemen non-struktural, yaitu dinding di dalam kelas. Nah, dinding ini menggunakan pemasangan setengah batu bata, yang dimana ini dinding tuh sering atau umum digunakan di bangunan-bangunan dikarenakan material batu bata mudah ditemukan, lalu ramah lingkungan dan juga tahan lama. Nah, dapat dilihat di sini dindingnya yang dipasang dengan pemasangan setengah bata memiliki ketebalan 10 cm, lalu diplaster luar dalam atau kanan kiri setebal 2,5. Ini bertujuan untuk melindungi bata agar tidak terekspos langsung ke luar. Nah, selanjutnya untuk dinding di dalam kelas ini tidak menggunakan bata dari bawah ke atas, maksudnya full dari bawah ke atas, dikarenakan 1 meter di atas lantai itu menggunakan kaca untuk memasukkan pencahayaan alami. Dapat dilihat di sini konstruksi batanya. Bata disusun secara zigzag, jadi pendek panjang bertujuan agar memperkuat struktur dinding, yang dimana nanti satu bata paling atas akan mendistribusikan bebannya ke 2 batu bata dan selanjutnya seperti itu hingga ke bawah, sehingga mencegah keretakan dinding. Oke, selanjutnya kita ke substitusi elemen non-struktural
dengan menggunakan material alam. Di sini kami menggunakan elemen dinding dengan kombinasi kayu dan juga bambu. Nah, untuk kayunya sendiri itu digunakan sebagai elemen struktural yang menopang berdirinya dinding itu. Sedangkan untuk bambunya itu digunakan sebagai elemen tambahan atau elemen dekorasi. Nah, untuk ini di sini ada isometrinya. Ini dindingnya itu ketinggiannya 3,5 meter. Lalu di sini bisa dilihat untuk potongan dan juga detailnya. Itu untuk menopang berdirinya dinding itu kami menggunakan kolom kayu 15 x 15 cm. Lalu untuk badan dindingnya itu kami menggunakan papan-papan kayu setebal 2 cm yang nantinya akan disambung menggunakan reng ukuran 2x3. Lalu papan-papan kayu tersebut nantinya akan melapisi dua sisi kolom sehingga membentuk sebuah badan dinding yang utuh. Lalu untuk elemen dekorasinya di sini kami menggunakan lembaran-lembaran bambu yang polanya itu disusun menyerupai gelombang seperti ini. Lalu untuk tambahan sedikit ada potongan bambu yang dipotong secara horizontal itu membentuk pola-pola lingkaran yang digunakan sebagai dekorasi pada ventilasi. Kemudian di sini alasan memilih material. Nah, kami memilih material kayu yang dimana kayu ini merupakan material yang dapat diperbarui atau renewable. Berbeda dengan beton itu, Kemudian untuk alasan memilih material di sini kami menggunakan kolom, di mana kolom ini materialnya yaitu kayu, di mana kayu ini merupakan material yang dapat diperbarui atau renewable. Berbeda dengan beton, kayu ini memiliki kekuatan terhadap berat, sehingga ia baik dan cukup dalam pembangunan konstruksi ringan sampai menengah. Nah, kemudian untuk dinding sendiri kami menggunakan bambu dan kayu, di mana bambu dan kayu ini dapat memiliki pori yang alami sehingga menghasilkan sirkulasi udara yang lebih baik. Nah, kemudian masuk pada pertanyaan, jelaskan secara deskriptif alasan pemilihan material-material pengganti tersebut. Nah, pemilihan material tadi yang kami pakai itu seperti bambu dan kayu itu ternyata memiliki kekuatan terhadap berat, di mana bambu itu memiliki kekuatan tekan dan tarik yang cukup kuat, sedangkan kayu memiliki kekuatan yang berat. Nah, kayu ini cukup untuk pembangunan yang seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu konstruksi ringan sampai menengah. Selain itu, bambu juga lebih lentur dibandingkan dengan beton atau baja, sehingga dia mampu menahan getaran gempa. Nah, kemudian pemilihan material-material pengganti itu mempengaruhi kecepatan konstruksi dan kemudahan pengerjaan. Nah, karena sama-sama ringan, sambungan dan pemasangannya juga tidak terlalu sulit dalam saat berlangsungnya pengerjaan. Nah, sehingga dia tidak terlalu membutuhkan alat-alat kerja yang bisa dibilang alat-alat berat. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua di sini, jelaskan secara deskriptif dampak pengganti material pada performa ruangan, estetika, kenyamanan, dan kegiatan belajar mengajar. Nah, secara performa ruang, kolom kayu ini memang tidak sekuat beton untuk bentang yang bisa dibilang besar, tetapi dalam skala ruang belajar, ia cukup profesional. Ia tetap mampu menopang beban dengan aman bila direncanakan dengan baik. Nah, secara estetika, kayu ini menghadirkan kehangatan visual, di mana teksturnya alami dan kesannya lebih organik itu dibandingkan dengan beton yang kita tahu dia adalah kaku dan dingin, sehingga adanya kayu ini menghasilkan ruangan yang lebih terasa hidup, dekat dengan alam dan tidak monoton. Nah, kemudian untuk faktor kenyamanan di sini itu kayu itu memiliki sifat termal ya, yang lebih bersahabat karena tidak menyimpan panas berlebih seperti beton, sehingga ruangan belajar itu lebih sejuk dan akrab. Nah, serta dapat mempengaruhi suasana hati pengguna. Nah, dampaknya pada kegiatan belajar mengajar pun cukup signifikan ya, yaitu memberikan atmosfer ruangan yang lebih hangat, alami dan nyaman, sehingga dapat membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan memberi pengalaman belajar yang lebih menyenangkan serta humanis bagi mahasiswa maupun dosen. Nah, kemudian untuk kegiatan belajar mengajarnya sendiri, dinding kayu itu bisa diciptakan melalui ruangan seperti perpustakaan karena suasana belajar sehingga menghasilkan suasana belajar yang
serius dan fokus. Sementara untuk dinding bambu ini dia mungkin bisa di ruang seni atau area kolaborasi karena dia juga memberikan kesan yang santai dan kreatif. Nah, perpaduannya itu membuat sekolah menjadi seimbang dengan kegiatan akademik dan pembelajaran secara interaktif. Kemudian untuk masuk pada kesimpulan, nah pertanyaannya adalah apakah substitusi dari elemen struktural dan non-struktural ini realistis atau tidak? Nah, berdasarkan kolom kayu ini realistis, namun harus ada berbagai pertimbangan. Nah, pertimbangannya itu bisa dibilang terdapat pada jenis kayunya itu sendiri. Nah, di sini ada kayu keras lokal, ya seperti jati, ulin, bingkarai, dan merbau itu cukup kuat untuk dijadikan sebagai kolom utama, bahkan dipakai di rumah tradisional atau konstruksi tropis. Kemudian ada kayu lunak seperti pinus, senggong, dan albacea itu sebenarnya kurang cocok sebagai kolom utama struktural karena dia lebih baik hanya untuk digunakan sebagai sekunder. Kemudian untuk pertimbangannya juga dipengaruhi oleh ketinggian bangunan di mana 1 dan 2 lantai itu penggunaan kolom kayu itu masih sangat mungkin, misalnya rumah panggung, resort, bangunan tradisional, dan villa tropis. Kemudian lebih dari lantai 2 itu semakin sulit karena kebutuhan kekuatan tekan dan kekuatan lenturnya itu lebih tinggi. Biasanya beralih ke beton atau baja atau sistem hybrid. Nah, kemudian juga kemudian ada pertimbangan seperti iklim dan lingkungan. Nah, di iklim tropis yang lembab ini, seperti di Indonesia, kayu kan mudah rentan dan lapuk, dikenai rayap dan juga jamur, sehingga dia dibutuhkan perlakuan seperti treatment dan finishing. Kemudian, pertimbangan selanjutnya adalah konstruksi dan sambungan. Nah, kolom kayu perlu sambungan yang presisi, diberi penguat seperti pelat baja, baut, dan bracket. Kemudian, perlu juga diketahui bahwa sambungan tradisional itu bisa dipakai tapi daya tahannya juga dan jangka waktunya perlu diperawatin secara rutin. Nah, kemudian pertimbangannya juga regulasi dan keamanan ya. Untuk seperti pembangunan publik, sekolah, hotel, dan kantor, regulasi sering mengharuskan struktur utama yaitu beton atau baja karena standar tahan api dan juga gempa. Nah, untuk hunian pribadi seperti villa dan bangunan kecil masih tuh memungkinkan untuk menggunakan material yang berhubungan dengan kayu. Nah, sedangkan untuk dinding, kombinasi kayu dan bambu ini sangat realistis. Nah, di mana bisa dilihat dari bentuk kombinasi kayu dan bambu itu, kayu sebagai struktur utama dan bambu sebagai pengisi. Rangka dinding dari kayu seperti stud, kolom kecil, balok atas bawah, dan juga ada beberapa panel diisi dengan anyaman bambu, seperti papan bambu geprek atau bambu belah. Nah, contohnya itu pembangunannya seperti rumah tradisional Jawa, Sunda, atau rumah panggung di Kalimantan. Nah, kemudian ada kayu, bambu, atau laminated modern. Nah, kayu jadi elemen rangka utama, bambu diproses atau laminated atau panelisasi sebagai pelapis luar dan dalam. Contohnya itu seperti villa tropis, resort ecology. Kemudian hybrid finishing, di mana dinding kayu ini solid, sebagian besar diberi aksen panel bambu untuk estetika dan ventilasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.